Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedy Agustin dari kelas 2B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen tentang desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih desentralisasi. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian sentralisasi merupakan pemusatan seluruh wewenang kepada manajer atau orang-orang yang berada di puncak struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi merupakan praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Pengambilan keputusan terdesentralisasi memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Selanjutnya yaitu alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Alasannya ada 4. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan penambahan operasi di pasar dan area yang berbeda. Manajer pusat mungkin tidak memahami kondisi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang yang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan dapat menutupi ketidakefisienan yang terjadi di berbagai divisinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Dyson Mowen, yaitu sistem yang mengukur hasil-hasil dari pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diproyeksikan. Selanjutnya, secara umum akuntansi pertanggungjawaban adalah proses pengumpulan data keuangan untuk melaporkan informasi penting sebagai guna mengevaluasi kinerja divisi atau kinerja para manajer. Oleh karena itu, akuntansi pertanggungjawaban terdapat pada setiap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya, jenis pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Yang ketiga, pusat laba, profit center. Yang keempat, pusat investasi, investment center. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pusat biaya atau cost center merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Contoh pusat biaya ini adalah Departemen Produksi yang mengelola masukan berupa bahan baku dan tenaga kerja yang berhubungan yang jelas secara fisik dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah menghasilkan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Manajer pusat tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi pada aktiva atau biaya lain dari barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga, pusat laba atau profit center adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Diskresi yang mereka miliki terhadap biaya meliputi beban produksi dari produk atau jasa. Tanggung jawab mereka adalah lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab dari pusat pendapatan dan atau pusat biaya karena mereka bertanggung jawab atas fungsi distribusi dan manufaktur. Contoh dari pusat laba atau profit center ini yaitu objek wisata Pemda yang berbayar. Yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center.
bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aktiva. Contoh dari pusat investasi yaitu Departemen Riset dan Pengembangan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan full costing dan variable costing. Sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita harus mengetahui apa itu full costing dan variable costing. Full costing merupakan suatu metode akuntansi yang bertujuan untuk menunjukkan harga pokok produk yang membebankan seluruh biaya seperti biaya tetap, biaya langsung, biaya variabel, biaya tak langsung, investasi, dan biaya lainnya yang digunakan untuk keperluan proses produksi sebagai alat untuk menghitung harga pokok produksi bisnis. Sedangkan variable costing merupakan suatu metode akuntansi yang bertujuan untuk menghitung jumlah biaya total yang diperlukan untuk melakukan proses produksi suatu produk seperti perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan begitu, jumlah total biaya bisa bergantung dengan volume produksi atau jenis kegiatan produksi itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu perbedaan full costing dan variable costing. Perbedaan pertama yaitu terdapat pada perhitungan harga pokok. Full costing menggunakan beban overhead tetap yang berarti jumlah biayanya tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi. Sedangkan variable costing menggunakan beban overhead variabel yang jumlah biayanya akan sebanding dengan volume produksinya. Perbedaan selanjutnya yaitu pelaporan keuangan. Jumlah biaya full costing akan dilaporkan ketika unit produk sudah terjual. Sedangkan variable costing dapat dilaporkan ketika produk sudah terjual ataupun belum, sehingga jumlah pendapatan perusahaan akan tetap berkurang. Perbedaan selanjutnya yaitu biaya per periode. Biaya per periode untuk full costing akan dianggap sebagai biaya yang tidak ada kaitannya dengan keperluan biaya produksi, tetapi tidak akan mengurangi laba perusahaan. Untuk variable costing akan dimasukkan sebagai biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Contohnya seperti pada gambar. Berikut informasi produk yang diketahui dari Fairchild Company. Persediaan awalnya unit produksi 10.000, unit terjual 8.000. Sedangkan biaya variabelnya ada 3, biaya bahan baku langsung sebanyak 50, tenaga kerja langsung 100, dan biaya overhead pabrik variabel sebanyak 50. Selanjutnya biaya tetap. Yang pertama overhead tetap sebanyak 25, selanjutnya penjualan dan administrasi sebanyak 100.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama kita membahas variable costing. Pada variable costing, bahan baku langsung sebanyak 50, tenaga kerja langsung 100, dan overhead variabel 50. Dijumlahkan semuanya menjadi biaya produk per unit, yaitu 200. Selanjutnya kita membahas full costing. Yang pertama bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, overhead tetap 25. Kemudian jumlahkan semuanya, maka diperoleh biaya produk per unit sebanyak 225. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi full costing. Contohnya pada perusahaan Fairchild Company. Laporan laba rugi pendekatan full costing. Yang pertama penjualan. Penjualan sebanyak 2.400.000 yang diperoleh dari 300 dikali 8.000. 300 merupakan harga per unit. Selanjutnya dikurangi harga pokok penjualan sebanyak 1.800.000 yang diperoleh dari biaya produk dikali penjualan unit penjualan sebanyak 225 dikali 8.000. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan dapat margin kotor sebanyak 600. Selanjutnya dikurangi beban penjualan dan ADM sebanyak 100.000. Diperoleh laba operasi sebanyak 500.000.
Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi variabel costing. Pada contohnya Virtual Company, laporan laba rugi pendekatan variabel costing. Yang pertama penjualan sebanyak 2.400.000 yang diperoleh dari 300 dikali 8.000 dikurangi beban variabel yaitu harga pokok penjualan sebanyak 1.600.000 yang diperoleh dari 200 dikali 8.000. Maka diperoleh margin kontribusi sebanyak 800.000. Kemudian margin dikurangi beban tetap yaitu overhead pabrik dan penjualan dan ADM. Overhead pabrik sebanyak 250.000 dan penjualan ADM sebanyak 100.000. Maka 800.000 dikurang 350 dan diperoleh laba operasi sebanyak 500.000. Selanjutnya yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba full costing lebih besar daripada laba variabel costing. Yang kedua, jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba full costing lebih kecil daripada laba variabel costing. Yang ketiga yaitu jika produksi sama besar dengan penjualan, maka laba full costing sama besar dengan laba variabel costing. Materi selanjutnya yaitu pengertian segmen. Segmen merupakan subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variabel costing. Seperti pada gambar, diketahui penjualan pada pemutar MP3 sebanyak 400.000 dan pada DVD 290.000. Selanjutnya, harga pokok penjualan pada pemutar MP3 200.000 dan pada DVD 150.000. Selanjutnya ada overhead tetap langsung pada pemutar MP3 30.000 dan pada DVD 20.000. Selanjutnya beban penjualan dan administrasi langsung pada pemutar MP3 10.000 dan pada DVD 15.000. Selanjutnya untuk informasi tambahan, overhead tetap umum 100.000 dan beban penjualan dan ADM umum 20.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi segmen. Pada toko Audio Matronics, laporan laba rugi segmen untuk tahun depan. Yang pertama penjualan pada pemutar MP3 400.000 dan pada DVD 290. Total dari penjualan 690.000. Kemudian dikurang harga pokok penjualan variabel pada pemutar MP3 200.000 dan pada DVD 150.000. Totalnya 350.000. Kemudian dikurang beban penjualan variabel 20.000 pada pemutar MP3 dan 14.500 pada DVD. Totalnya 34.500. Setelah dikurangi, maka diperoleh margin kontribusi pada pemutar MP3 180.000 dan pada DVD 125.500. Totalnya 305.500. Selanjutnya dikurangi beban tetap langsung. Yang pertama overhead tetap langsung pada pemutar MP3 30.000, pada DVD 20.000, totalnya 50.000. Selanjutnya penjualan dan administrasi langsung pada pemutar MP3 sebanyak 10.000 dan DVD 15.000, totalnya 25.000. Maka setelah dikurangi diperoleh margin segmen sebanyak 140.000 pada pemutar MP3 dan 90.000 pada DVD. Maka totalnya 230.500. Selanjutnya dikurangi beban tetap umum. Overhead tetap umum 100.000 dan penjualan ADM umum 20.000. Maka laba bersih diperoleh 110.500. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu dan laba. Jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba di bawah pundak kukari banau.